Halo, balik lagi bareng saya David. Dan saya Iyas. Selamat mendengarkan Podcast Lepas Jam Kerja. Halo semua. Halo. Hari ini episode keberapa ya? 444,44. Di episode ke-400 ini dalam rangka merayakan episode ke-400 kita akan membahas film lagi. Iya. Selepas jam kerja ternyata podcast tentang film. Enggak dong. Iya, nanti ternyata isinya berubah. Yang tadinya mau ngomongin semua hal akhirnya review film doang. Enggak dong. Karena emang kebetulan filmnya beberapa menarik, jadi ya pulang kerja ngapain lagi kalau nggak nonton film? Nonton film, ngopi, makan, ngopi sambil ngomongin film. Film, baca buku. Oke, sekarang jadi di episode ke 467 ini kita ngomongin tentang film apa? Jadi seperti yang udah kita sampaikan tempo lalu, kalau di episode ini kita akan membahas atau mereview film mahasiswi baru. Mahasiswi baru. Ini rilis kapan ya? Udah lama kan ya? Tanggal 8 Agustus. Udah lama sih, cuman kita baru sempat ngebahas ini sekarang. Iya. Jadi film ini nyeritain tentang apa tuh? Jadi ribet banget ya ngomong mahasiswi. Udah lama nggak kuliah ya ibu ya? Karena mengundurkan diri dari prodi jadi ngomong mahasiswi aja jadi belibet banget. Kutukan. Oke, jadi film mahasiswi baru ini menceritakan soal kisah oma-oma atau nenek-nenek yang berusia lanjut. Akhirnya dia memutuskan untuk berkuliah lagi. Dan di dunia perkuliahan itu akhirnya dia bertemu sama sekelompok anak muda. Dan di sana dia kayak mengalami masa-masa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya gitu loh. Jadi dia kayak punya geng lagi, nanti kayak tawuran lagi gitu. Singkat cerita seperti itu. Menarik ya premisnya ya. Premisnya sih sebenarnya bisa dibilang fresh ya, berani banget sih. Itu emang kejadian yang lumrah kalau kita ngeliat di kelas karyawan. Iya, kelas karyawan atau kelas reguler 2. Bapak-bapak ibu-ibu kuliah gitu ya. Iya, bapak-bapak atau ibu-ibu kuliah. Bahkan kemarin paman datang. Waktu aku kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Asik. Jadi kan itu kebetulan reguler 2 ya. Itu berapa tahun yang lalu ya? Sebutlah 1 detik yang lalu. Jadi temanku itu ada yang anaknya usianya itu kayak sepantaran atau nggak jauh beda dari usia aku gitu. Itu temanku tuh udah punya anak seumuran aku. Oh, tapi kalau yang tentang oma-oma udah punya cucu remaja kuliah lagi tuh di kelas reguler tuh kayaknya nggak ada ya. Belum pernah lihat sih ya kalau kelas reguler yang kelas siang gitu nemuin oma-oma kuliah lagi gitu, kecuali kelas karyawan atau kelas malam gitu. Dan itu dijadiin premis film ini. Iya. Terus pemeran utamanya ada siapa? Iya, jadi film ini pemeran utamanya ada Widyawati yang jadi Lastri. Bunda Widyawati. Bunda, sok kenal Bunda. Terus ada Morgan juga. Morgan Oey. Mantan boyband. Terus ada Mika Tambayong. Yang itu ya, yang hatinya cenat-cenut dulu itu ya. Dulu cenat-cenut. Mika Tambayong. Terus ada Umay. Dan Slamet Raharjo. Terus ada satu wajah baru yang sebelumnya belum pernah kita lihat di layar perfilman Indonesia. Atau mungkin kitanya aja yang agak katro baru lihat mbak-mbak ini sekali ini. Kayaknya emang debut pertamanya sih. Sepertinya dia adalah Sonia Alisa. Dan kita ngeliat kalau di film ini dia lumayan mencuri perhatian ya, lumayan bagus, cukup bagus kalau itu emang film debut dia. Terus sama itu berarti ada Iszur Muchtar. Iszur kan ya? Iya, yang jadi menantunya Iszur. Terus sama Karina siapa tuh? Suwandi. Karina Suwandi menjadi anaknya.
Terus mereka nih punya konflik sendiri-sendiri gitu, punya cerita sendiri-sendiri sih. Atau mereka tergabung dalam satu cerita besar tentang oma-oma yang kuliah lagi nih. Sebenarnya kalau dilihat dari sekilas sih kayaknya cuma nyeritain si Lastri ini aja ya, si oma-oma yang kuliah lagi. Tapi ketika film mulai berjalan memasuki setengah film gitu, kayak baru kelihatan kalau masing-masing karakter tuh juga punya konflik gitu. Mulai kebuka satu-satu ya. Kayak siapa? Reva, si Sonia, siapa? Sonia Alisa. Ya, jadi Reva di situ. Punya rahasia. Terus yang Mika Tambayong jadi siapa? Sarah juga ada rahasia yang disembunyikan. Terus si Umay yang karakternya selalu marah-marah terus. Bukan marah-marah sih ya. Iya sih temperamen gitu, tapi kan temperamennya ya khasnya mahasiswa yang dikit-dikit demo, bikin petisi. Itulah. Si Morgan yang jadi tokoh olok-olokannya di sini. Jadi tokoh yang diminta jadi tokoh yang kocak. Kayak semuanya punya guys. Punya itu sih ya, punya konflik kecuali Morgan doang. Nggak tahu dia punya konflik apa enggak, tapi soalnya dari awal sampai akhir film dia itu ya udah gitu-gitu aja karakternya. Apa? Dia konfliknya nyari power bank. Guys, dia punya power bank nggak guys? Kampret. Dari masih di kosannya siapa? Si Sarah. Terus pulang ke rumahnya Lastri. Dari tempat nongkrong ya, Dari baru pertama mereka kenal. Iya kan? Iya, terus yang di scene selanjutnya yang mereka dari tempat nongkrong, terus pulang ke rumahnya Lastri ditanyain masih sama power bank lagi. Power bank nyari colokan, power bank. Pokoknya khasnya anak-anak zaman sekarang banget yang harus update media sosialnya. Yang live. Kehidupannya itu, kebutuhannya itu sandang, papan, chargeran atau colokan. Tapi sebenarnya apa ya, film ini tuh gimana menurut kamu ketika kemarin nonton tuh? Menghibur sih. Nggak ada komedi yang garing ya? Sukses semua gitu. Beberapa kayaknya ada yang garing. Yang mana? Berlebihan mungkin kayak si Morgan kalau ngomong guys banyak banget mungkin. Tapi jangan kayak salah. Dia mesti diadain lomba coba minum satu ketekuk ya tiap kali si Morgan ngomong guys gitu mungkin embung. Enggak loh, jadi ada artis kantor dari manajemen kantor itu anak usia SD kelas 6 atau SMP kelas 1 gitu. Jadi dia tuh emang YouTuber baru gitu. Jadi emang setiap ngomong tuh ya guys terus, emang dikit-dikit guys. Jadi emang beneran ada. Astaga. Anak yang kayak Morgan tuh emang ada. Kayak karakternya Dani di situ tuh. Guys, dikit-dikit guys. Sampai yang scene lucunya yang dia dimarahin sama siapa? Karina Suwandi tapi masih tetap guys. Oke guys. Iya guys. Tapi di sini Morgan kayak apa ya? Kayak nambah warna lagi gitu nggak sih? Jadi itu udah berwarna filmnya. Terus sama Morgan tuh jadi lebih kayak berwarna lagi gitu. Biar apa? Kayak lebih biar kelihatan perbedaannya antara yang orang dari masa lalu sama anak-anak dari zaman sekarang gitu. Tapi di sini Morgan kayak itu ya, kayak keluar dari zona nyaman dia. Biasanya kan dia jadi mas-mas cool, ganteng. Sekarang di sini dia yang melekatkan kayak gitu. Di sini jadi kopla yang enggak banget lah gitu. Jadi anak yang lebay. Dan konfliknya juga sebenarnya dari dia kan, karena dia sering ngerekam gitu. Iya, trigger semuanya itu dari dia gitu. Pemantiknya lah dari ciri khas anak-anak sekarang lah, apa-apa direkam, di-share. Bukan di-share lagi, dia live. Iya. Dia setiap saat itu live, bukan di-share lagi masalahnya. Tapi kan ini tadi kita itu ya ngomongin kalau semua tokoh itu punya konflik. Iya. Selain si Lastri yang jadi tokoh utama. Tapi semuanya kayak nggak yang di itu nggak sih, kayak cuma selewat-selewat aja. Jadi dari awal tuh kita tuh kalau ini tuh bakal ada twistnya, tapi twistnya tuh udah ketebak gitu loh. Bener. Kalau konfliknya yang lain itu emang nggak terlalu digali lebih dalam. Terus kita ngenal karakternya juga selewat-selewat doang. Emang kayak cuman tempelan aja gitu. Tempelan buat konflik besarnya si Lastri itu sih.
Dia kayak masalahnya si Mikha Tambayong di situ kan. Dia mah nggak pernah, jadi kayak ada beberapa foto yang sengaja ditutup gitu kan, ditelungkupin. Terus waktu ada scene itu juga. Bentar, ini kita spoiler nggak apa-apa kan? Udah lama kan filmnya juga. Iya, sudah spoiler nggak apa-apa lah. Jadi dari awal ketika dia nelungkupin fotonya kan udah ngira gitu, ya itu pasti papahnya yang si rektor. Iya, udah ketebak semua. Apa sih ya? Kalau yang tokoh Reva yang diperanin sama Sonia itu kan emang dia sering gitu ya, sering tidur di mana? Di kampus gitu, sering nggak mandi gitu. Kita mah sadar gitu kalau dia itu ada masalah, tapi nggak tahu kalau masalahnya ternyata dia bekerja di tempat-tempat itu. Aku tadinya mikirnya kalau dia itu jadi simpanan siapa, salah satu dosennya apa gimana gitu loh. Ternyata enggak. Ternyata twistnya dia kerja di tempat karaoke. Jadi tempat karaoke gitu. Padahal dia pinter banget ya, salah satu yang paling pinter. Yang ketika yang lain IP-nya cuman 2, 1, dia 3,9. Sempurna. Oh, scene pertama tuh ketika Lastri di kuburan ya, di kuburan si cucunya gitu kan. Terus kamera pindah ke. Aku ngira itu kuburan suaminya. Sama. Ternyata cucunya. Yang di atas gunung gitu kan. Iya. Dan enggak, itu kuburan cuma satu punya si cucu itu aja loh. Sekaya apa coba bisa beli bukit gitu. Buat kuburan doang. Oke nih, jadi menurut kamu ini film tuh dark gitu. Terus kayak itu nggak sih mengalihkan kesedihan. Iya, kan sebenarnya si cucunya itu meninggal juga masih baru-baru aja kan ya, kalau salah yang diceritain di situ. Dan sebenarnya itu tuh udah kayak ada hint dari awal kan ketika kayak si neneknya lagi makan mau lagi nyiapin meja makan nih sama si anaknya gitu kan. Terus nyiapin piring 4 gitu kan. Iya, kelebihan 1. Di situ kita masih mikir kalau yang meninggal ini suaminya masihnya nggak taunya sih cucunya yang terus di belakang dijelasin ketika dia ngobrol sama si Slamet Harjo. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ditelisik kayak lagunya Danila. Danila kali aja ditelisik. Ini tuh lebih kayak isu atau tema utamanya dari film ini tuh soal grieving gitu ya, soal berduka gitu ya. Loss and grief. Itu apa tuh? Loss and grief itu apa tuh? Ya kalau kehilangan dan berduka itu ya salah satu reaksi normal gitu, reaksi psikologis sebagai respon kehilangan sesuatu yang dimiliki, yang pernah kita miliki gitu. Dan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar baik dari sisi emosi, terus fisik, spiritual dan juga sosial. Jadi kompleks sih ya gitu. Terus kalau kita sambungin ke film ini, kan kita lihat sendiri bahwa si tokoh anaknya namanya Ana ya kalau nggak salah, si Karirna Sumandi ini sama Ibu Lastri ini tuh sama si Oma Lastri ini tuh kan juga mereka tuh sedang dalam masa berduka ketika meninggal si cucunya. Dan cucu ini kan meninggalnya kecelakaan, jadi kayak situasinya tuh mendadak gitu, kayak mereka tuh belum siap sebelumnya gitu. Itu yang juga bikin hubungan mereka kayak renggang gitu kan? Karena dua-duanya di meja makan kayak berantem. Iya, diem-dieman. Terus kayak kalau ngomong tuh kayak nggak harmonis aja gitu. Dan sedangkan di situ ada 3 orang, terus yang menantunya tuh kayak cuman saya nggak ikutan bu makan, saya cuma mau makan bu gitu aja gitu. Ya jadi dua-duanya kayak masih ya gimana sih kalau kita pertama kali kehilangan seseorang gitu. Kita tuh kayak menolak. Kok bisa dibilang denial sih? Kenapa dibilang menolak gitu, menolak untuk menerima. Itu sebenarnya kalau kita ngobrolin serius, karena kita kemarin juga sempat menjanjikan kalau kita akan ngobrol serius di film ini. Menjanjikan nggak sih kemarin? Enggak menjanjikan ya. Kemarin nggak ada yang merasa dijanjiin juga sih sebenarnya. Kemarin kita ngomongnya bakal ngesinggung soal middle life crisis. Ternyata setelah kita baca-baca ini kita lebih bakal ngangkat isu grieving aja gitu. Karena ketika kalau misal kita mau ngebahas middle life crisis atau fase perkembangan yang dialami sama si tokoh Lastri, dia kan di situ udah lanjut usia ya. Dia tuh nggak stagnan gitu loh, si Lastri di sini tuh hidupnya tuh, kayak dia tetap melanjutkan hidup dia dengan cara yang lain gitu loh. Jadi makanya kayaknya kalau dilihat-lihat lagi kayaknya ini isunya lebih
cenderung ke berduka, dia lebih ke grieving gitu daripada middle life crisis gitu. Kenapa disebut denial? Ya kita tahu sendiri kan. Jadi even mereka lagi makan aja, makan keluarga gitu ya. Si kan ada tuh satu scene ketika neneknya nyebut nama cucunya gitu kan. Terus ketika si ibunya ternyata langsung ninggalin atau apa itu? Langsung gebrak meja kan. Cukup. Langsung jauh. Mantunya saya makan Bu. Kayak di situ yang paling zen hidupnya si Izur di situ. Iya, aginya sih dia kayak bodo amat itu. Gue di sini mau makan Bu. Saya nggak ikut-ikutan. Ya, jadi dua-duanya masih denial kan. Jadi ketika ada di 3/4 film, kita tahu kalau ternyata mereka berdua itu setelah kepergian cucunya nggak pernah masuk kamarnya. Nggak pernah masuk kamar cucunya. Si Karina Suwandi nggak mau nyebut sama sekali nama si anaknya. Terus si neneknya denial dengan cara ya udah ngelanjutin cita-cita si cucunya itu sampai kuliah lagi. Sampai ada yang event hujan-hujanan apa itu? Yang dia sama Slamet Raharjo. Berantem. Iya, berantem ketika dia ketahuan itu kan. Ketahuan videonya. Ya karena si Morgan lagi. Jadi di situ kan dia diomongin sama si Slamet Raharjo kalau ya kita tuh hidup di dunia nyata gitu kan. Dan karena kita masih hidup, maka kita harus lebih care sama yang masih ada, yang ada di rumah gitu. Udah baru dia akhirnya gitu. Kayak tersadar gitu. Baru dia realize. Terus ketika next day-nya dia pulang ke rumah kan. Ya karena udah di DO juga ya dari kampus waktu itu ya. Dia udah dikeluarin kan. Terus dia pulang. Ketika pulang dia ketemu ngajak anaknya nonton ke kamar cucunya itu kan. Kita di situ baru tahu ternyata mereka belum move on. Mereka sampai di detik itu tuh masih denial kalau si cucunya ini udah meninggal gitu. Dan ketika mereka kayak dihadapkan dengan kenyataan ini, kayak mereka tuh apa istilahnya kalau psikologi kayak instruksi pikiran gitu. Jadi mereka tuh kayak menyusun kembali fakta-fakta yang ada gitu. Jadi ketika mereka masuk, si ibunya tuh juga kayak ngeliatin kan foto anaknya, terus kamar tidur anaknya gitu. Dia di situ bener-bener realize gitu kan, terus akhirnya meluapkan emosi kan, dia nangis bener-bener berdua itu di ranjang si anaknya itu. Ya itu sih sebenarnya kayak respon normal kita gitu kan, respon psikologis kita yang normal gitu ketika kita menghadapi suatu kehilangan gitu. Iya. Sebenarnya harusnya responnya kayak gitu aja itu. Oke, plusnya dulu nih. Menurut kamu apa aja? Plusnya, film ini tuh entertaining. Premisnya oke. Berani. Fresh lah. Dan di sini juga skenario-nya bagus kan gitu. Ya, skenario-nya bagus. Dialog-dialognya juga kayak anak media sosial banget itu, jokes-nya bisa diterima. Ya anak-anak zaman sekarang banget. Terus apalagi ya itu, karena kalau menurut aku sih komedinya kayak nggak ada yang gagal gitu, kayak hampir semuanya tuh istilahnya kayak ger semua gitu loh. Komedinya asik. Terus minusnya apa nih? Kalau aku minusnya sih kayaknya ya itu tadi agak berlebihan di beberapa scene. Contohnya? Misalnya, ya itu tadi yang Morgan kebanyakan guys. Atau pas yang si Lastri mencoba menarik perhatiannya Pak Dekan. Yang dia mesti menor banget itu. Bukan apa ya? Genit-genitnya itu loh. Too much ya. Kayak agak berlebihan gitu. Sedangkan ini kan apa ya? Aku tuh mikirnya awalnya itu film ini tuh bakal mahasiswi baru kan. Jadi aku tuh ngira itu si nenek akan dikasih lihat kalau gimana effortnya si Lastri ini untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oh ya, itu juga kurang ditunjukin. Sepanjang film kayak nggak ada scene mereka belajar gitu loh. Kecuali ngerjain tugas bareng doang gitu. Kayak nggak ada mereka pegang buku atau gimana kurang gitu. Itu juga. Jadi kayak perjuangan mahasiswanya tuh kayak kurang kerasa gitu. Sama paling itu yang mungkin karena emang mereka pengen lebih nunjukin soal gimana orang-orang ini move on itu aja sih. Makanya ngasih porsi besarnya kan, nyeritain tragedinya, terus gimana mereka nangis bareng, terus akhirnya move on.
Mungkin kayak gitu. Tapi scene ketika mereka yang bener-bener mencoba realize gitu, ketika yang masuk ke kamarnya cucunya itu lumayan tuh ya, maksudnya emosinya cukup terdeliver dengan lumayan baik gitu loh. Itu kayaknya sih emang fokusnya pengen memperlihatkan gimana orang-orang yang kehilangan ini bisa move on gitu. Dan kayak ngasih tahu ke penonton gitu, kalau ketika kita kehilangan itu tuh ada prosesnya gitu. Jadi jangan memaksa orang lain untuk langsung menerima dengan baik gitu kan ya. Gimana pun walaupun kehilangan bukan alasan untuk berhenti atau apa itu katanya si Lastri kan terakhir gitu. Jadi biarpun kehilangan ya tetap harus move on. Tetap lanjut. Pesan moral. Pesan moral pada episode ini. Tapi waktu aku kehilangan bapak beberapa tahun yang lalu itu aku denial itu, maksudnya ya mungkin karena aku juga ngerantau ya. Jadi selama satu tahun awal pertama itu itu aku nganggapnya bapak itu masih hidup loh. Jadi denial itu kayak gitu. Belum bisa ya, mungkin udah ikhlas tapi pikiran mindsetku tuh mikirnya tuh ya bapak masih di rumah. Nanti aku pulang bakal ketemu sama beliau gitu. Makanya ketika tahun kedua, tahun ketiga tuh kayak baru ngerasa depres banget gitu kan. Kayak baru kekuras gitu tenaga gitu. Emang lama ya? Lama sih, makanya proses beberapa orang itu kan lama. Ada yang lama, ada yang bentar doang. Menarik. Kasih rating berapa nih? Gue udah rating aja. Kemarin sih berapa ya? 3,5. 3,5 dari 5. Sama sih 3,5. Ada gak sih scene favorit dari film itu kalau kamu? Pas mereka minggat terus keluar lagunya SI. Oke, kita berarti sepakat kalau scene itu merupakan scene favorit ya. Iya, gitu. Maksudnya mana lagi itu? Kayak keluar rumah langsung lagu SID gitu. Iya, itu sih. Ya sih, itu menarik sih. Dapat banget ya. Wah, kayak pas si Grand Morgan gitu loh. Nyari-nyari power bank juga menarik. Itu juga lucu. Pas dimarahin sama si Ana. Iya, pas mereka dimarahin sama si Ana karena manggil-manggil Lastri doang. Saya selama 40 tahun lebih. Iya, itu juga menarik tuh. Sebenarnya minor sih ya kesalahan film ini tuh ya. Kalau emang kita mau ngomongin teknis gitu, ya pokoknya antara konflik per tokohnya ini kayak kurang dikasih porsi gitu. Iya, itu aja sih. Kalau misalnya kayak durasinya diperpanjang dikit gitu, atau mungkin filmnya lebih dipadetin dikit gitu, kayak lebih bagus. Lebih menarik. Episode kali ini lebih singkat daripada episode-episode lainnya. Dan nantikan episode-episode selanjutnya, kita akan datang dengan isu-isu yang lebih menarik dan mungkin bakal lebih relatable buat teman-teman sekalian. Nggak kasih bocoran nih, kita nextnya episodenya bakal ngebahas apa nih? Bisa kali dikasih bocoran dikit. Apa ya? Gundala mungkin? Oke, Gundala. Ya, tanggal 29 Agustus. Nantikan review Gundala dari kita berdua. Emang mahasiswa baru masih ada di bioskop ya? Masih. Jadi buat kalian kalau belum nonton, kalau ini belum nonton, tonton aja. Yeah. Bagus. Jadi itu pembahasan kita di episode kali ini. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.